Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini. Dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Dipanggil menjadi penjala manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernah atau tidak kita mendengar, atau pernah atau tidak kita melakukan apa yang akan kita dengarkan saat ini, yaitu ketika ada orang-orang percaya. Tentu orang-orang percaya itu bisa orang-orang lain di sekitar kita, bisa juga diri kita. Ketika orang-orang percaya memiliki potensi untuk melayani di sebuah gereja, baik itu dalam kemajelisan, kepengurusan gereja, maupun dipercayakan untuk memberitakan firman Tuhan yang kita sebut dengan pengkhotbah awam. Tetapi orang yang memiliki potensi-potensi untuk melayani itu sering sekali memberikan alasan untuk menolak pelayanan yang dipercayakan dalam hidupnya. Misalkan apa? Pertama, aku belum bisa melayani karena aku tidak memiliki banyak waktu. Aku disibukkan dalam rumah tanggaku. Aku disibukkan dalam pekerjaan dan usahaku. Yang kedua, apa yang sering kita dengar? Aku orang berdosa. Aku tidak layak untuk melayani Tuhan. Aku orang jahat. Aku orang tidak benar. Dan yang ketiga, aku belum bisa jadi teladan. Baik itu dalam rumah tangga, keluargaku belum bisa jadi teladan, apalagi dalam pelayanan gereja. Dan banyak alasan-alasan lain, bentuk penolakan ketika ditawarkan memiliki pekerjaan Tuhan dalam melayani di sebuah gereja. Apakah kita salah satu di antaranya? Apakah kita salah satu yang mendengar orang menolak ketika dipercayakan untuk melayani Tuhan? Padahal semua orang-orang yang telah diselamatkan dalam Kristus memiliki tanggung jawab yang sama, tugas yang sama, yaitu melayani. Melayani Tuhan, melayani sesama, itu tugas dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi sering kita menolak panggilan itu. Menolak tanggung jawab itu dengan berbagai banyak alasan-alasan yang bisa memperkuat penolakan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita telah dengar melalui pembacaan firman Tuhan saat ini, di mana Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes dipanggil Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Mereka adalah orang-orang yang memiliki profesi pekerjaan sebagai nelayan, menangkap ikan. Tetapi kita melihat Tuhan memakai orang-orang biasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Bahkan kita lihat pengakuan yang disampaikan Simon Petrus kepada Yesus. Dia tersungkur di kaki Yesus dengan mengatakan, "Tuhan, aku ini orang berdosa, jauhlah dari aku." Pengakuan kalau dirinya adalah sosok orang berdosa. Lihat, Yesus memakai orang berdosa
untuk melayaninya. Untuk melayani banyak orang, untuk menjadi alat Tuhan, memperluas kerajaan Tuhan. Pengakuan Petrus, aku orang berdosa, jauhlah Tuhan dariku. Tapi Tuhan tidak menjauh. Dia datang memanggil Simon Petrus dan kawan-kawannya untuk menjadi penjala manusia. Saudara-saudara, kalau kita imani pembacaan firman Tuhan pada saat ini, ketika Yesus berada di pantai Genesaret, di mana kita tahu di mana Yesus berada, orang banyak terus mengerumuni dia. Jadi dia melayani, menyampaikan firman Allah di pantai Genesaret. Dia lihat ada perahu di tepi pantai itu, dan dia menyuruh Simon Petrus untuk membawa perahu itu ke tempat yang agak jauh. Dan ketika Simon Petrus sudah melakukannya, maka mulailah Yesus mengajarkan firman Allah kepada orang-orang yang datang di daerah pantai tersebut. Selesai mengajar, ada perintah yang disampaikan Yesus kepada Simon Petrus. Simon, bawalah, tolakkanlah perahu ini ke tempat yang agak dalam. Ketika itu, tebarkanlah jalamu. Itu perintahnya sangat tegas dan jelas. Tetapi apa jawab Simon Petrus pada saat itu? Tuhan, sudah 1 malam kami bekerja untuk menangkap ikan, kami tidak dapat apa-apa. Tetapi karena Engkau yang memerintahkan, aku akan melakukannya. Lihat Bapak Ibu. Tentu sebagai nelayan, dia punya pengalaman yang banyak dalam menangkap ikan. Tetapi ketundukannya kepada perintah Yesus itulah. Karena Engkau yang memerintahkan, aku akan melakukannya. Lihat, Petrus tunduk, taat kepada perintah Tuhan Yesus. Dia tolakkan ke agak yang dalam, dia tebarkan jalanya. Hasilnya apa, saudara-saudara? Jala itu hampir koyak, dipenuhi dengan banyak ikan. Dan mereka yang di perahu itu memanggil perahu lain untuk menolong mereka membawa ikan yang banyak ini. Dan ikan itu dibagi ke tempat menjadi 2 bagian, 2 perahu. Dan Alkitab mencatat perahu itu hampir tenggelam karena banyaknya ikan. Saudara-saudara, lihatlah mujizat, kasih dan kuasa yang diperlihatkan Yesus kepada Petrus, meyakinkan dia untuk melakukan panggilannya sebagai penjala manusia. Hal yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia dapat dikerjakan oleh Yesus. Apa yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia bisa dilakukan oleh pekerjaan yang ajaib. Sehingga Petrus yakin ketika Tuhan memberikan dia perintah untuk menjadi penjala manusia, Tuhan juga akan menolong dia, memampukan dia dan melakukan segala perbuatan ajaib, perbuatan yang besar, karena Tuhan mengadakan dari tidak ada ikan menjadi berkelimpahan ikan. Dan itu juga yang diimani oleh Simon Petrus. Dia yakin perintah Tuhan untuk menjala manusia, Tuhan juga yang akan menolong dia, memampukan dia untuk menjala setiap manusia. Sehingga Simon Petrus dan kawan-kawannya memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan mereka sebagai nelayan dan
mengikut Kristus sebagai penjala manusia.